Saya pikir ada banyak orang tahu lah cerita-cerita semacam ini gitu ya. Saya juga sebelumnya juga pernah dengar-dengar, atau banyak juga orang yang bilang soal anak presiden punya tambang gitu ya. Tapi kali ini menjadi berbeda karena diungkapkan di ruang sidang dan itu akan dicatat dalam pengadilan. Perkembangan sidang ini sangat mencengangkan dan semakin mengkonfirmasi bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu sudah sangat parah, sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena dari keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Ternate di Maluku, disebutkan dari saksi Kepala ESDM Maluku Utara ya, Suryanto Andili, dia menyebutkan ternyata ada nama orang yang sangat terkenal di negeri ini, yakni istri dari seorang wali kota di Medan dan juga putri dari Presiden Republik Indonesia. Siapa? Kahiyang Ayu. Ya, ada nama Kahiyang Ayu di Blok Medan, di izin usaha penambangan di Provinsi Maluku Utara, tepatnya kalau tidak salah di Kabupaten Halmahera Timur kalau tidak salah begitu ya. Ternyata istilah atau kode Blok Medan ini kerap digunakan untuk mempercepat proses izin tambang. Ini kerap kali digunakan oleh Abdul Ghani Kasubah atau mantan Gubernur Maluku Utara ketika memproses izin tambang di wilayahnya. Jadi kalau ada berkas-berkas yang kemudian dititipkan atas nama Blok Medan, itu langsung cepet katanya, ibarat jalan tuh jalan tol gitu ya, nggak ada hambatan, nggak ada lampu merah. Hal itu diungkap oleh Suryanto saat ditanya oleh penyidik atau oleh jaksa dari KPK sehubungan dengan proses pengelolaan izin tambang pada wilayah izin usaha penambangan ya, WIUP ya, di Provinsi Maluku Utara, dan muncul istilah Blok Medan. Menurut Suryanto Andili, Blok Medan itu adalah kawasan pertambangan yang dikelola oleh Wali Kota Medan, yakni Bobi Nasution, yang merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo. Nah, istilah Blok Medan ini pertama kali disampaikan di sidang Kepala Dinas SDM Maluku Utara atau Suryanto Andili yang terjerat kasus korupsi. Jadi KPK menanyakan gitu ya, apa yang dimaksud dengan Blok Medan? Kenapa Blok Medan? Kenapa nggak Ternate atau Obi atau yang lain? Kan Maluku ini banyak gitu ya. Kenapa Medan katanya? Awalnya Suryanto Andili atau Kepala Dinas SDM ini bilang ya itu saja yang saya tahu katanya. Tapi setelah itu dia kemudian kalau tidak salah gitu ya, dia bilang kalau tidak salah itu punya Bobi Nasution. Ya, kemudian diklarifikasi Bobi Nasution yang dimaksud adalah wali kota Medan. Ya. Harusnya nol ekspor, dan di data Indonesia tentang catatan ekspor mineral kita ke luar negeri nol, karena memang ada larangan. Kalau ada ekspor tercatat justru melanggar hukum gitu. Artinya ekspor ini ilegal ya. Ekspor ini dilakukan dengan menyelundupkan gitu. Nah, yang menarik adalah di antara yang terlibat dalam permainan ekspor nikel ilegal ini ya, penyelundupan ini ya, menurut Faisal Basri, dan datanya dia kutip dari KPK, itu ada dua nama. Pertama, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua, Bobi Nasution, Wali Kota Medan, yang juga menantu Presiden Jokowi. Nah, Bobi Nasution ini terlibat, jadi terhubung dengan Blok Medan ini. Bisa ya, jadi klop gitu loh. Maka kalau kita kaitkan ya, itu kan yang dikelola oleh Kahiyang Ayu ini, menurut penuturan dari Suryanto Andili sebagai saksi pejabat kepala ESDM, Dinas ESDM di Maluku Utara, itu tambang nikel. Nah, saksi yang lain yaitu Abdul Ghani atau mantan Gubernur Maluku Utara ketika dihadirkan di persidangan dan juga diklarifikasi ditanyai soal istilah Blok Medan ini, Abdul Ghani menjawab bahwa itu milik Kahiyang, jadi bukan milik Bobi, milik Kahiyang. Sama aja dong ya, Blok Medan. Dan diperjelas bahwa blok tambang Medan ini
Blok Medan ini mengacu kepada tambang yang ada di Halmahera Timur, dan jenis tambangnya adalah jenis tambang nikel. Wah, pantesan gitu ya, pas kampanye jargonnya itu kan hilirisasi, hilirisasi. Wah, ini uang punya dia sendiri. Sementara Abdul Ghani Kasuba selaku tersangka dalam kasus ini justru menjelaskan bahwa itu bukan punya Bobi, tapi punya istrinya Bobi, yakni Kahiyang Ayu. Jadi luar biasa ya, sampai anak perempuan Presiden Jokowi juga ikut main tambang gitu. Dan tentu saja ya, kita patut menduga kuat persoalan izin tambang ini bukan diproses secara lancar. Tentu pasti ada dugaan tidak pidana kolusi dan nepotisme dalam pengeluaran izin tambang ini, begitu. Kita sudah curiga bahwa jangan-jangan ini memang di dalam ini sudah dapat semua, sudah dibagi-bagi semua, terus kelebihan gitu ya, kasih yang lain dong, itu belum. Akhirnya kita tuh ke ormas-ormas gitu kan. Dan supaya nanti sama-sama aman gitu, karena ormas dapat, ormas mayoritas dapat, keluarga dapat, semuanya aman jadinya. Jadi menjadi tidak perlu dipersoalkan lagi. Jadi ya kalau kemudian sekarang baru terbongkar, ya itu karena mungkin sudah di akhir-akhir masa jabatan. Dan sebagai anak presiden gitu ya, Kahiyang ya bagi saya pantas-pantas aja gitu. Ya karena kalau saya anak presiden, saya juga mau. Apa Presiden Jokowi minta maaf karena keterlibatan anaknya ini ya, Kahiyang Ayu. Karena sebenarnya bukan hanya Kahiyang Ayu, justru anak Presiden Jokowi yang lainnya, Gibran dan juga Kaesang, oleh sebelah aktivis lingkungan disebut memiliki tambang-tambang yang memang terhubung dengan kedua putra presiden ini, termasuk Luhut bin Sarpanjaitan gitu. Nah, dari sidang ini justru terungkap bahwa permainan tambang itu ada di lingkaran orang-orang istana, bahkan anak presiden sendiri gitu. Dalam hal ini Kahiyang Ayu yang merupakan putra dari Presiden Jokowi dan istri dari Bobi Nasution. Pemerintah melarang ekspor. Ternyata ada temuan bahwa Cina mengimpor nikel dari Indonesia. Datanya yang diperoleh oleh Faisal Basri itu di kurun 2020 sampai 2022 itu ada 5,3 juta ton